Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, menyenangkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, menyenangkan Tuhan. Semua kita pasti mau menyenangkan hatinya Tuhan. Dan tujuan kita dalam kehidupan setiap kita adalah menyenangkan hatinya. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita rajin ke gereja, kita baca Alkitab, kita membangun persekutuan dengan Tuhan, di mana kita mau menyenangkan hatinya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi bukan hanya itu saja. Di mana menyenangkan hati Tuhan berarti kita berani berkata tidak apa yang di luar kebenaran, berani berkata ya pada kebenaran, berani berkata tidak kepada yang di luar kebenaran. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 39. Kita baca ada satu kisah di mana Yusuf ini sungguh-sungguh hidupnya mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Di sini kisah tentang Yusuf di rumah Potifar. Ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Ini Potifar. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, mari tidur dengan aku Cup. Yo Cup, sini tidur. Tapi ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Di sini Yusuf tahu berterima kasih. Yusuf tahu berterima kasih kepada orang. Tuhan udah bantu aku. Masakan aku mau berbuat jahat kepada Tuhan dengan mengambil istrinya? Enggak mungkin. Yusuf tahu berterima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus tahu berterima kasih. Jangan merasa kita bisa, jangan merasa kita mampu. Kita oke kok, kita jago, kita punya keahlian, kita bisa karena suara kita bagus, kita khotbah kita bagus, kita punya keahlian ini dan itu, dan kita bisa itu semua karena kita. Bukan. Semua apapun yang kita bisa lakukan itu semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang berikan buat setiap kita untuk kita kelola dengan baik. Jadi, sungguh-sungguh bahwa kita harus tahu berterima kasih, karena semua itu bukan karena kekuatan kita, semua karena Tuhan. Dan Yusuf tahu berterima kasih kepada tuannya. Masakan aku mau tidur sebentar dan melukai hati Potifar, padahal Potifar udah berikan kekuasaan, udah bantu aku. Gak mungkin Yusuf mau melakukan itu. Dan di ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasa daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ketika saudara dan saya tahu berterima kasih, maka kita akan berkata seperti Yusuf begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wow. Di sini Yusuf menyenangkan hatinya Tuhan. Karena menyenangkan hatinya Tuhan berarti saudara berani berkata tidak untuk
apa yang di luar kebenaran. Dalam dunia pekerjaan saudara, dalam dunia bisnis saudara, kalau itu di luar kebenaran, berani berkata tidak. Udah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat ini. Udah nggak apa-apa, nggak ada yang tahu ini. Udah pembukuannya didobelin aja, nggak ada yang tahu ini. Udah nggak apa-apa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau menyenangkan hatinya, walaupun ada kesempatan di depan setiap kita, dan itu di luar kebenaran dan kita bisa ambil, kita berani harus berkata tidak pada ketidakbenaran. Seperti Yusuf, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf setiap hari, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu saudara terkasih Tuhan Yesus, bujukan, rayuan itu akan datang setiap hari dalam kehidupan setiap kita. Tawaran-tawaran yang sepertinya oke, kesempatan buat setiap kita, rasanya itu akan datang setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Tapi bagaimana kita berani berkata tidak apa yang di luar kebenaran? Di mana Yusuf punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Nggak mungkin Yusuf nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dia bisa berkata, bagaimana mungkin aku mau melakukan kejahatan yang besar ini? Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa berkata tidak terhadap dosa, terhadap sesuatu yang di luar kebenaran? Kita harus punya hubungan dengan Tuhan yang kita bangun setiap hari, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan lewat mulut kita, mata kita, tindakan kita, perbuatan kita, semua menyenangkan hatinya Tuhan. Walaupun ada kesempatan-kesempatan yang datang, bujuk tawaran itu datang kepada setiap kita, kalau itu di luar kebenaran, harusnya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan berani berkata tidak apa yang di luar kebenaran. Sekali lagi, bujukan, tawaran itu akan datang setiap hari. Kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan gampang kompromi dan kita akan berkata, ya deh, nggak apa-apa deh, nggak ada yang tahu ini. Tapi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan berani berkata tidak. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita dikuatkan. Mungkin hari ini ada dari setiap kita yang sedang menghadapi kesempatan-kesempatan sepertinya itu. Tawaran-tawaran, bujukan-bujukan yang mendesak setiap kita mungkin. Ya nggak apa-apalah. Tapi kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kita akan berdiri kuat, berdiri kokoh, seperti firman Tuhan katakan. Karena aku percaya Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Jangan karena desakan sesaat kita akhirnya mengambil sesuatu di luar kebenaran. Tapi biarlah kita tetap teguh, kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami hidup setiap hari menyenangkan hati-Mu. Lewat tindakan kami, perkataan kami, penglihatan kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur, mampukan kami Tuhan, supaya hidup kami ini boleh menyenangkan hati-Mu setiap hari. Kalau ada teman-temanku, sahabat-sahabatku saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka, sentuh hati mereka, masuk dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.